Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ada yang sakit nggak? Nggak ada ya. Kayaknya saya doang sih yang sakit ya. Aduh, aduh. Oke. eh, Sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, supaya kita lebih fokus. Jadi sekarang Bapak itu minta kalau Bapak hitung 1, 2, 3, nanti kalian tarik nafas terus hembuskan secara perlahan. Oke? Oke? Saya? Oke. 1, 2, 3. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Oke, sekarang udah fokus ya? Oke. Udah bisa kita belajar? Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait dengan energi terbarukan. Solusi berkelanjutan untuk masa depan. Faisal, boleh nggak ke depan Khalil dulu? Kameranya nggak gerak. Lagi mundur lagi. Kelihatan? Udah ya? Cek. Sudah. Ayo lanjut. Ayo serahlah. Oke. Di sini Bapak pengen nanya. Dari kalian ada yang pernah nggak ngalamin mati listrik di kos atau di rumahnya gitu? Pernah ya? Gimana rasanya? Nggak enak ya? Baterai nggak ada, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan? Nah, coba kalian bayangin kalau listrik itu mati selamanya, gara-gara energinya habis, gimana? Nggak enak kan? Nah, karena itu pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait dengan krisis energi yang terjadi di bumi kita saat ini. Dan yang paling menariknya nanti kita bakal merancang solusinya sama-sama begitu. Oke. Ada yang tahu itu? Lampu dan AC? Ini lampu ya, ini AC yang ngedinginin ruangan kita saat ini. Nah, menurut teman-teman itu asal energinya dari mana? Listrik ya. Listrik itu dihasilkan dari apa biasanya? Minyak bumi ya, batu bara gitu ya, fosil. Nah, batu bara dan minyak bumi itu merupakan bentuk dari energi fosil. Nah, kebanyakan energi yang digunakan saat ini itu merupakan energi fosil ya untuk membangkit listrik. Nah, energi fosil itu merupakan bentuk dari sisa-sisa makhluk hidup yang mati jutaan tahun yang lalu dan juga sifatnya tidak dapat diperbaharui. Nah, jikalau kita terus keruk energi fosil ini, maka dia akan habis di masa depan. Oleh karena itu, kita memerlukan energi alternatif agar kita bisa mengalihkan energi fosil ini. Nah, untuk dampaknya kepada lingkungan, di sini dapat kita lihat ini pabrik ya, pabrik pembangkit listrik tenaga batu bara gitu. Kita lihat dari polusinya, dapat kita lihat itu tentunya dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Bukan hanya menghabiskan energi tersebut atau menghabiskan energi fosil tersebut, tetapi dampaknya pada lingkungan juga menjadi dampak buruk gitu, dapat merusak lingkungan kita. Nah, oleh karena itu kita perlunya energi alternatif. Nah, dari teman-teman semua sebagai anak muda ya, tentunya sebagai mahasiswa juga, tentunya harus merancang solusi alternatif dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Jadi di sini Bapak ada pertanyaan, bagaimana kita sebagai pelajar bisa membuat sumber energi alternatif sederhana dari barang-barang yang ada di sekitar kita. Jadi nanti sekarang Bapak minta kalian buat bagi jadi 2 kelompok saja. Bapak mau bagikan LKPD-nya. Di LKPD-nya nanti kalian bakal menjawab beberapa pertanyaan dan juga bakal merancang sendiri produk dari kalian. Seperti itu. Boleh bagi dari 2 kelompok?
Oke Bapak, bagi 10 menit ya untuk kalian mengerjakan LKPD-nya. Boleh dikerjakan dari sekarang. Bagaimana? Aman? Untuk sumbernya boleh cari di mana aja ya, dari internet juga boleh. Yang belakang ini kelompok berapa? Oh, kelompok 2 ya. Diskusi ya sama kelompoknya ya. Oke.
Ada diskusi nggak sama kelompoknya? Ada ya? Nggak boleh pacaran di kelas. Gimana guys, sudah selesai? Belum? Waktunya sisa 3 menit lagi ya. Gimana, udah selesai? Sudah? Oke, boleh. Buat tiap kelompoknya perwakilannya maju ke depan buat mempresentasikan. Persilakan. Dari kelompok 1 terlebih dahulu. Semuanya dipresentasikan, Pak. Iya. Baiklah, perkenalkan saya Salsabila dari perwakilan kelompok 1. Jadi tadi kami telah diskusi dan mengisi beberapa pertanyaan di LKPD ini. Yang pertama itu yang analisis masalah lingkungan kan pertanyaannya itu berdasarkan cerita yang disampaikan gurumu, apa dampak buruk jika kita terus-menerus menggunakan energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Jadi jawaban dari kelompok kami yaitu penggunaan energi fosil secara terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran udara, pemanasan global dan kerusakan lingkungan karena menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2. Yang kedua, sebutkan 3 sumber energi alternatif yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan secara gratis. Yang pertama itu ada energi matahari yaitu panel surya. Yang kedua energi angin yaitu kincir angin. Yang ketiga energi air atau mikrohidro. Pertanyaan selanjutnya, alat energi alternatif apa yang sepakat akan kelompok kalian buat? Misalnya kincir angin sederhana, kompor tenaga surya dan lain-lain. Mengapa kalian memilih hal tersebut? Dari kelompok kami yaitu kami akan membuat kompor tenaga surya sederhana. Alasannya karena mudah dibuat, memanfaatkan energi matahari yang melimpah dan ramah lingkungan tanpa bahan bakar fosil. Terus gambarkan desain alat kalian dalam kotak ini.
Jadi itu sketsanya itu seperti yang kotak dilapisi aluminium foil sebagai pemantul panas. Lalu bagian alat menggunakan plastik atau kaca transparan untuk menangkap panas matahari dan wadah makanan diletak dalam kotak. Nah, kebutuhan alat bahan yang itu bahan pertama itu kardus bekas, bahan kedua aluminium foil, bahan ketiga plastik transparan atau kaca, dan yang ketiga alatnya itu gunting dan lem. Sekian dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1, beri aplusnya. Baik, kita lanjut ke kelompok 2 untuk presentasinya. Persilahkan. Baik, izin dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi. Pertama, masalah analisis masalah lingkungan. Dampak buruk bagi lingkungan kita itu mulai dari polusi udara, kerusakan bumi karena akibat aktivitas tambang, beserta bahayanya kalau nanti kehabisan energi, terjadinya perang, terjadinya blokade, penutupan Selat Hormuz akan mengganggu distribusi energi di seluruh dunia. Yang kedua, curah pendapat 3 sumber energi alternatif yang dapat digunakan itu kami fokusnya itu ke energi matahari, energi angin, sama energi dari debit air. Untuk pemilihan proyek yang kami lakukan adalah mix proyek, di mana akan membuat 3 komponen untuk menghasilkan energi dengan daya yang cukup besar dan cukup untuk kebutuhan. Oke, untuk alasan ini kami rencananya membuat menyatu padukan 3 komponen alat, di mana memanfaatkan barang-barang bekas. Tujuan utamanya tuh kami ingin buat panel surya sederhana karena ini untuk menjadi backupan daya yang besar pada saat siang hari. Untuk kincar air sendiri kami manfaatkan barang bekas juga, itu untuk sebagai suplai aman, bisa digunakan siang dan malam karena air sungai ataupun laut tuh tetap mengalir. Yang ketiga, kincir angin. Walaupun siang tidak ada angin, kami upayakan di malam hari itu kan anginnya cukup kuat ya, angin malam. Jadi dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Terus sketsanya yang sudah saya tunjukkan tadi. Untuk kebutuhan alat dan bahan panel surya itu kami butuh seng bekas sama Arduino untuk mengalihkan energi panas ke energi listrik. Kalau kincir air kami gunakan generator ataupun dinamo dengan dikaitkan dengan komponen rangkanya itu dari bambu bekas. Yang ketiga, untuk kincir air kami butuh batang bambu bisa, batang pinang juga bisa. Untuk kincirnya itu kami dari pelepah pinang saja, dikaitkan dengan generator, di mana ketiga alat ini dihubungkan ke salah satu cakupan baterai besar untuk menampung tegangan dan juga arus yang dihasilkan, di mana dari baterai ini dapat kita gunakan untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Mungkin itu rangkaian proyek dari kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2, beri aplusnya. Baik ya kawan-kawan semua, setiap kelompoknya sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing dan juga telah mengetahui seperti apa krisis yang dialami di bumi saat ini, krisis energi ya. Dan juga teman-teman juga sudah merancang solusinya masing-masing. Nah, untuk menindaklanjuti dari prototipe ataupun yang telah dibuat teman-teman tersebut, nanti minggu depan Bapak minta teman-teman untuk membawa alat dan bahannya. Di kelas ini kita akan melakukan praktek langsung seperti itu. Baik, karena keterbatasan waktu juga, jadi kita akhiri untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.